Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 16 surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina waliyah. Jadi lagi-lagi yang seperti kemarin kita bahas ya. Jadi kayak ada semacam pengumuman standar. Kamu pikir hanya dengan begitu saja kamu terus dibiarkan mengaku beriman. Padahal Allah belum membuktikan. Artinya sampean itu belum setor bukti gitu. Sampean itu belum setor bukti sebagai prasyarat sampean disebut orang yang beriman. Apa prasyaratnya? Alladzina jahadu minkum. Pertama, kamu itu disebut orang hebat, beriman, benar-benar layak memasuki ridhonya Allah kalau kamu itu berjihad. Kemarin kan ada tingkatan ya. Jadi kalau orang yang di periode Mekah, orang yang di Mekah itu tingkatannya kan kafir. Kafir yang harbi, kemudian kafir yang dhimmi, lalu orang yang beriman, lalu setelah orang beriman, artinya percaya pada Nabi Muhammad, ada tingkatan lagi, orang yang ikut berjihad, berhijrah. Hijrah ke Mekah, Madinah. Itu tingkatan di atasnya lagi. Lalu orang yang berhijrah, tapi begitu nyampe hijrah di Madinah, dia ikut berjihad. Nah ini tingkatan yang paling tinggi. Ya kan? Nah, maka Allah memberi syarat itu. Memberi syarat, apakah kamu mengira dibiarkan begitu saja, tanpa, gitu kan, diuji istilahnya. Tanpa Allah membuktikan, menerima bukti dari kamu bahwa kamu berjihad. Yang kedua, bahwa kamu juga tidak menjadikan orang selain Allah, Rasulnya, dan orang beriman sebagai walijah. Walijah itu teman setia. Maka ini sampean berarti dilarang, istilahnya gitu. Jadi kalau kalimat di situ, kamu belum disebut orang beriman kalau kamu belum berjihad pertama. Yang kedua, juga kamu hanya menjadikan Allah, Rasul, dan orang beriman sebagai satu-satunya teman setia. Nah, kayak zaman kayak gini, itu. Jadi kalau zaman punya teman setia, selain Allah, Rasul, dan orang beriman, berarti zaman itu belum beriman gitu pemahamannya. Siapa teman setia itu? Ya memang teman setia itu teman yang senasib sepenanggungan, teman yang benar-benar tanpa sekat lagi. Tanpa sekat lagi. Siapa mereka ya? Harusnya kita-kita ini. Gitu. Misalnya saya sama Mas Daryono. Sing dimpus kemana Mas Suryono toh? Mas Boyolali lho. Sing dimpus Mas Suryono, sing tulis sopan lho Mas Hari. Jadi kalau saya misalnya sama Mas siapa? Daryono. Saya kepada Mas Harto. Lalu saya menegur atau saling mengingatkan tanpa sungkan, karena saya yakin bahwa Mas Daryono akan menerima itu dengan baik, karena kita sudah sebagai walijah, teman setia. Nah itu enak. Maka saling tolong menolong dalam konteks sebagai orang beriman itulah yang dimaksud ayat ini. Walijah itu ketika Mas Suroto misalnya angop terus tak guyoni,
saya itu yakin dia nggak tersinggung. Karena sampean dan saya itu hanya disebut sebagai orang yang tidak rugi ketika satu di antara cirinya selain alladzina amanu wa amilus sholihah itu adalah watawasau bil haq watawasau bis sabar. Dan yang ketiga ini, orang yang saling bertausiah dalam hak dan dalam sabar. Ini kan diperlukan orang yang tidak sungkan mengingatkan dan tidak marah ketika diingatkan. Gitu. Jadi kalau kemudian ketika ditegur sebagai jamaah lalu marah mutung, ya berarti sampean belum sebagai walijah. Karena Rasulullah Muhammad SAW disitu disebut, kamu belum menjadikan Allah, Rasul dan sebagai orang beriman sebagai walijah. Misalnya ayat yang kemarin kita bahas ya tentang teguran Allah dan Rasulnya terhadap perbedaan pendapat dalam kalangan orang beriman tentang bagaimana tawanan itu harus diperlakukan. Lalu kemudian Allah dan Rasulnya memberi keputusan A. Padahal sebagian besar misalnya sahabat menginginkan opsi B. Lah kalau sudah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai walijah, maka ketika Allah mengambil keputusan A, ya sudah sami'na sudah. Itu namanya. Nah kalau selama belum bisa menjadikan begitu ya berarti belum. Ayat ini ada hubungannya dengan coba dibuka surat Al-Ankabut dulu. Surat Al-Ankabut ayat 2 kalau nggak salah ya. Temu? Dan mereka berjihad. Sudah? Berapa ya Gus ya? Ayat 2 ya Gus? Ayat 2. Ayat 2 ya Gus. Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Shadaqallahul adzim. Nah. Itu tadi jelas ya, surat Al-Ankabut bunyinya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia mengira ayyutraku akan dibiarkan begitu saja mengucap ayyaqulu amanah. Saya ini udah iman gitu. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Padahal kebanyakan orang gimana? Suka diuji atau ingin menghindari ujian? Nah, saiki kan gitu. Orang terbiasa ingin menghindari, padahal syarat untuk orang beriman berarti dia sedang menghindari apa? Berarti dia sedang menghindari gitu loh. Nah, udah itu. Lalu buka lagi di surat Ali Imran ayat 142. Coba dilihat. Ali Imran ayat 142. Sudah ketemu? Coba dibaca yang Wajib. Al-Imran ayat 142. Sudah ketemu? Ya. Siapa? Monggo. Mbak Tri, Mbak siapa yang membaca ini? Silakan. Atau siapa? Gus. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Di situ malah dijelaskan, apakah kamu mengira
orang kayak kamu itu nanti bisa masuk surga, padahal Allah belum melihat kamu itu berjihad dan Allah belum melihat kamu itu orang yang sabar. Nah, sekarang ditambah itu, selain berjihad juga sabar. Makanya saya kemarin sampaikan, selain berjihad itu juga berjihad sampai lulus. Kemarin sudah saya sampaikan, ada orang yang ikut berjihad tapi nggak sampai lulus. Berjihad tapi kemudian meninggal dalam keadaan ria. Berjihad tapi meninggal dalam keadaan dia menyembunyikan kain merah dari sebuah rampasan perang. Berjihad tapi kemudian dia memutus surat nadinya. Berarti kan dia berjihad tapi nggak sabar. Gitu. Nah ini di situ diberi Allah berjihad sampai dan juga sabar. Nah, kalau dilihat di ayat ini, di ayat surat At-Taubah ini, ayat yang ke 16 ini, kalimatnya jelas. Walama ya'lamillahu, berarti apa? Yang kedua, bukan pengakuan manusia. Kita kan bisa aja, saya ini sudah berjihad. Tapi yang di situ syaratnya adalah walama ya'lamillahu. Allah belum mengetahui, berarti yang harus memberikan sertifikat bahwa kamu berjihad itu siapa? Allah, bukan manusia. Bukan pengakuan manusia. Karena di situ disebut walama ya'lamillahu ladzina amanu minkum walladzina jahadu. Padahal belum membuktikan, belum menerima bukti, belum melihat bahwa kamu itu orang-orang yang berjihad. Dan belum melihat kamu itu orang-orang yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang beriman sebagai satu-satunya walijah. Berarti kita itu memang dilarang, Mas Tembo, untuk berteman setia dengan orang selain orang beriman. Dagangan boleh nggak, Gus? Boleh. Kan bukan teman setia. Bermasyarakat boleh nggak? Boleh. Boleh. Kan bukan teman setia. Artinya apa, Mas Al? Berarti kita masih punya filter, nggak plong-plongan gitu loh. Masih punya ini, Mas Andi, ring. Oh, ini orang Islam. Oh, ini orang beriman. Oh, ini orang kafir. Oh, berarti saya harus menjaga ini, menjaga itu. Ada begitu gitu loh. Lah kadang manusia itu saking nggak taunya itu, nggak punya filter, harus diblong aja. Nah ini yang dilarang di dalam, dan terutama adalah dalam hal tolong menolongnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekarang ayat 17. Makana lil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusim bil kufri. Jadi gini, ingat-ingat ini sejarah ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah dari Bani Hashim. Bani Hashim itu keturunannya dulu-dulunya nenek moyang, kakek moyangnya namanya Qusay. Qusay ya. Qusay ini sejak dulu memang, waktu itu Ka'bah sudah terbengkalai. Kemudian Qusay ini yang memulai untuk merawat lagi Ka'bah. Termasuk memberi akomodasi konsumsi terhadap orang-orang yang berhaji. Perlu diketahui bahwa sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad, itu sudah ada haji loh ya. Sudah ada. Cuma hajinya itu banyak dicampuri dengan tradisi. Hajinya apa? Misalnya dia tawaf ya. Tawaf, dia tetap sambil ngangkat tangan, tapi dia sambil melambai ke arah patung-patung yang ada di situ. Sambil dengan mengucapkan Al-Lata, Al-Uzza, dan sebagainya, puji-pujian terhadap patung-patung itu. Dia tawaf sama. Kemudian yang kedua, cara dia menerjemahkan bahwa ibadah itu harus tulus ikhlas dengan tidak pakai baju sama sekali. Jadi telanjang. Telanjang. Nah sementara waktu di Islam kan kita pakai baju apa? Ihram. Baju putih yang tanpa hitan, yang laki, yang perempuan juga begitu. Nah,
pada saat itu hajinya orang-orang yang ke Mekah itu turunan Qusay dan teman-teman dan ini selanjutnya sampai ke Bani Hashim itu, sampai Hashim, itu adalah orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram artinya. Orang yang memberi makan apa? Bahkan waktu Qusay itu, waktu itu kan sebelum Qusay itu Mekah itu dikuasai oleh Bani yang bahkan sumur Zam-Zam itu ditutup sehingga nggak bisa diambil airnya. Nah, Qusay dan anak turunnya ini saking berbaktinya kepada orang-orang yang haji, itu dia nyari air sampai ke gunung-gunung jauh hanya untuk memberi minum orang-orang haji. Airnya itu dicampur sama kismis, sama campuran kurma, lalu dia juga memberikan akomodasi terhadap orang yang berhaji, sehingga orang-orang yang berhaji itu sangat dimudahkan oleh kebaikannya Qusay. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab loh. Nah, ini yang nanti ayo kita ambil pelajaran. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu orang-orang yang sangat dermawan terhadap siapa? Jamaah haji. Karena mereka adalah keturunan dari Abdul Muthalib, ya toh, yang memang benar-benar penjaga Kak. Loh, tapi kata Allah di sini, makana lil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Tidak boleh Ka'bah atau Masjidil Haram itu kemudian dirawat oleh orang yang dia sendiri mengaku sebagai orang musyrik. Tapi ingat, kalimat musyrik di situ itu hanya tidak percaya kepada Nabi Muhammad loh ya. Yang melebeli atau menganggap mereka musyrik itu adalah Nabi Muhammad. Sementara mereka masih merasa menyembah Allah. Ingat kemarin di surat sebelumnya Al-Anfal, Abu Lahab ketika akan Abu Jahal ya, ketika akan memerangi Nabi Muhammad, dia berdoa di Ka'bah, ya Allah, berilah aku kemenangan akan memerangi Muhammad yang telah merusak agamamu dan telah memutus silaturahmi. Gitu doanya. Apa ya Allah? Berarti dia nggak merasa dia sudah nggak merasa musyrik, dia masih merasa menyembah Allah, dia juga baik dan merawat Masjidil. Di mana coba? Ayo. Perangi Nabi Muhammad bukan menurut dia, malah bagus. Nabi Muhammad merusak tradisi. Loh lah iya, ini kita harus berpikir seperti dia. Sekarang gini Bu, orang-orang yang sekarang melaksanakan tradisi, di sini nih, di mana di Indonesia, yang masih memegang teguh tradisi, yang bertentangan dengan syariat Islam dicampur-campur, lalu kemudian ada orang yang meluruskan dia, kira-kira dibenci nggak? Dan kita dianggap apa? Merusak tradisi, loh gitu loh. Jadi ayo berpikir seperti itu. Padahal dia selain dia mungkin memakmurkan masjid, bangun masjid dan lain sebagainya. Tapi dia kemudian mencampur dengan misalnya tetap menyembelih kerbau lalu ditanam di mana dan sebagainya. Tapi dia memakmurkan masjid loh. Bangun masjid, ya bikin maulid, ya bikin sholawat segala macam. Gimana coba? Nah ini makanya harus kita pikirkan bagaimana agar kita ini berpikir. Kenapa sih? Misalnya coba buka dalam surat Al-Baqarah, monggo. Surat Al-Baqarah ayat 13-14. Monggo. Ya, tadi siapa tadi? Bu, siapa tadi? Bu, ternyata siapa yang tak sempat baca tadi? Coba mulai ayat 11 lalu 12, silakan. Temu? Izin Gus, Al-Baqarah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, coba itu. Hei, kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Lawang dia itu loh, ya kan? Percaya Allah Mas Ayu. Percaya Allah. Dia ini tuh hanya kesalahannya ketika menyembah Allah dia butuh sesuatu perantara. Yang namanya patung. Jadi dia tidak menyembah patung, ngomongnya enggak, saya enggak menyembah patung. Itu hanya cara saya biar lebih khusyuk katanya. Apa bedanya dengan orang-orang yang minta ke makam? Kan? Nah, ketika dibilang begitu, dia tetap menyembah Allah. Kemudian dia merawat orang yang gratis loh, memberi makan itu maksudnya. Kira-kira mau nggak dibilang dia berbuat kerusakan? Lah ya ini jawabannya. La tufsidu fil ardh, jangan buat kerusakan. Maka dia mengatakan innama nahnu muslimun. Sesungguhnya kami ini orang-orang yang berbuat kebaikan. Baru ayat yang ke-12 coba. Gantian monggo. Ala innahum humul mufsiduna walakilla yash'urun. Ingatlah sungguhnya mereka berbuat tapi mereka tidak menyadari. Berarti nggak sadar bahwa dia memberi makan itu adalah tidak penting. Karena sebaik apapun kamu, tapi kalau kamu memfasilitasi hal yang tidak diberi oleh Allah, keliru. Kembali ke sana lagi tadi. Maka dibilang di situ ulaika habitat a'maluhum kata Allah. Apa? Mereka itu adalah orang-orang yang amalnya sia-sia. Berarti mereka beramal nih. Itu tadi. Mereka ini orang-orang beramal, ulaika habitat a'maluhum. Mereka beramal tapi amalnya sia-sia. Jadi ada dulur amal yang sia-sia itu. Wa finnarihum khalidun, dan mereka berada di neraka kekal selamanya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang berhak memakmurkan masjid itu adalah orang yang percaya Allah, percaya Rasulnya, percaya hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali takut kepada Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang semacam itu orang yang mendapat petunjuk. Itu. Tapi yang membuat syarat itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Nah, mereka lah bisa aja ngomong ya itulah mau-mau umat Muhammad kan gitu. Secara subjektif kamu sendiri, padahal ya kami punya standar sendirilah. Gitu. Nah menurut saya kalau ada orang semacam itu gitu, kebalikannya sekarang saya bilang kalau sampean berada di masa itu gitu, melihat Nabi Muhammad nyala-nyalain sampean tradisi yang sudah berakar nenek moyang sekian ratus tahun, kira-kira sampean berada di pihak Abu Bakar apa Abu Jahal? Jahal. Iya, makanya sampean biar sekarang nggak jadi Abu Jahal gimana caranya? Coba sekarang sampean, saya yang tanya, biasanya kan sampean yang tanya. Sekarang saya yang tanya. Yo opo carane biar nggak jadi Abu Jahal? Karena khawatir saya, kita ini seolah-olah casingnya Abu Bakar, tapi dalamnya Abu Jahal. Loh, soalnya Gusti Allah gitu deh. Kamu pikir kamu begitu saja, mengira ayyakulu amanah, kata Allah tadi, surat Al-Ankabut kan? Lalu dibiarkan ayyutraku begitu saja, ya saya beriman. Itu kan fait accompli itu. Mengaku dengan tanpa adanya verifikasi. Padahal yang memverifikasi siapa? Allah. Apa alat verifikasinya? Jihad, salam kan itu jadu, dan yang dalam surat Al-Imran tadi, dan sabar. Nah kita sudah berjihad belum? Kita sudah sabar belum? Bukan saya yang akan menilai, jenengan sendiri. Iya, tadi malam kerengkelan ke sini ya. Oh tidur di sini. Oh berat nggak dari tenda ke sini? Diajak tahajud sholat jam 3 malam berat nggak? Jujur aja. Berat. Padahal jihad kita itu baru jihad gitu, jihad tahajud, jihad ngaji, baru jihad gitu. Nggak jihad ditombak, nggak jihad dipanah,
Enggak jihad berpanas-panasan berhari-hari di atas padang pasir. Enggak, Jihad pulsa. ya kan? Baru diajak sedingin ini itu loh, kemarin itu ada yang tanya, gimana Gus kalau dingin gini tayamum jadi ngoten Bu. Kemarin ada yang wah, jadi dia waktu wudhu itu sudah ini jihad ini. Oh, padahal ada air itu. Kita Mas Har, kita ini nggak sedang menurunkan standar, tak? Lah iya. Sama dinginan, tak? Ya, alhamdulillah. Ya, Pan. Kita bahas. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik yang di jamaah Zoom ini maupun yang di depan saya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. dari ayat ini sedikit terusik hati saya untuk menanyakan yang selama ini ya dari ayat ini sehingga mengusik saya untuk menanyakan yang berkaitan yang sering sekali bahkan tiap tahun dilakukan oleh umat Muslim di saat setelah pas bulan Syawal dan mau berangkat haji, Gus. Seperti ziarah ke para wali, ya itu yang mana menurut Ustadznya itu kalau sudah ziarah ke wali 9 kali itu sama dengan haji. Nah itu bagaimana Gus ini hal seperti ini? Apakah bisa dikatakan tadi itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang saya terangkan tentang hukum ziarah dulu ya. Hukum ziarah di awal Islam itu dilarang loh ya. Di awal-awal Islam, ketika masih belum banyak orang Islam, apalagi belum banyak orang Islam meninggal, hukum ziarah itu dilarang. Jangan. Tapi setelah orang Islam banyak, lalu banyak orang Islam meninggal, dan makam juga banyak makam khusus orang Islam, maka kata Nabi, fazurru. Silakan berziarah. Artinya ziarah itu pertama hukumnya boleh. Ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang dilakukan Rasulullah pada saat ziarah? Rasulullah sering ziarah ke makam para syuhada, terutama makam para syuhada perang Uhud itu ya. Apa yang dilakukan pertama ketika lewat dan masuk assalamualaikum dara qaumul mukminin fa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu yang dijawab. Hadisnya sahih. Mengucapkan salam. Salam kepada ahli kubur di mana insyaallah aku akan menyusul kalian. Ingat, ini bukan kemudian dalil bahwa sampean bisa berkomunikasi dengan ahli kubur. Beda. Bukan loh ya. Itu kayak semacam mengucapkan salam kepada Rasulullah sering ke pasar juga sering gitu. Ke pasar hanya untuk menyampaikan salam. Tidak untuk berkomunikasi agar mereka jawab atau enggak. Pokoknya ingin hanya sekedar menebarkan salam, mendoakan mereka. Intinya begitu. Bukan dalam konteks komunikasi, ya. Tapi dalam konteks assalamualaikum doa. Semoga salam sejahtera atas kalian semua. Doa. Dan mendoakan orang meninggal itu boleh. Asalkan dia orang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu dulu yang saya ingin sampaikan. Tidak hanya itu, tidak ada kemudian berdoa minta barokah kepada orang yang meninggal, tidak ada. Dan tidak ada tuntunannya. Ziarah boleh, kita ke sana hanya dua tujuannya. Pertama, mendoakan siapa? Ahli kubur yang baik. Nggak boleh yang nggak baik loh ya. Yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah kita dilarang. Nanti ada ayatnya. Meninggal dalam keadaan muslim. Dalam keadaan husnul khotimah. Boleh. Yang kedua, kenapa? Putus-putus, Gus. Suaranya hilang, Gus. Maut. Mengikut orang soleh, kalau itu orang yang tujuannya adalah ya Allah berikanlah seperti Bapak soleh gitu. Nah, dalam konteks ini ziarah sebelum acara kemana dan lain sebagainya, tidak ada tuntunannya. Zaman bisa ziarah kapanpun, tidak harus ketika akan berangkat haji atau ketika apa,
apa itu nggak ada. Lalu juga kalau kamu ziarah 9 kali sama dengan berangkat haji, saya tidak menemukan hadisnya. Tidak ada begitu. Tidak ada. Jadi boleh saja sampean ziarah dan tidak harus itu tadi. Ziarah hanya 3 itu manfaatnya. Pertama adalah apa? Mendoakan. Yang kedua adalah apa? Dzikrul maut atau pelajaran ingat mati. Yang ketiga, minta kepada Allah kalau memang itu orang soleh, agar kita diberi keimanan, derajat, ilmu, hiroh, seperti yang kau berikan kepada orang ini ya Allah. Itu. Dan itu tidak ditentukan waktunya, sampean bisa kapanpun. Bisa kapanpun. Dan jangan kemudian berharap bahwa saya nanti ziarah biar dapat apa? Barokah, nanti biar saya dapat dagangan laris. Nah, ini sudah melenceng kemana-mana sudah. Nah, tidak ada tuntunannya begitu. Apalagi 9 kali ziarah wali, lalu nanti sampean sama dengan haji, itu hadisnya siapa? Ada begitu. Apakah Gus Glory ziarah wali? Ya pernah saya ziarah wali. Sama. Tapi jangan dijadikan itu sebagai sesuatu yang kayak kalau nggak ziarah, oh berarti dia nggak ziarah, berarti dia orang ekstrim. Jangan gitu. Orang yang nggak mau ziarah, ya biarin, nggak ada dosa dan nggak salah, gitu loh. Jadi orang yang mau ziarah, ya ziarah dengan 3 tujuan tadi, boleh, ya, nggak salah, nggak bid'ah. Menjadi bid'ah ketika sampean beribadah di sana. Ketika sampean kemudian minta kepada si jenazah itu. Apalagi kemudian sampean minta barokah di situ atau kemudian minta apa? Kekayaan dan lain sebagainya. Nah, itu yang melenceng. Di air sumurnya, Saya Gus. rasa itu Bu Anissa. Kasih, Gus. Apalagi mandi air sumurnya. Nah, itu Padahal Gus, di situ mandi air barusan sumurnya orang itu. buang. Kalau sudah mandi air sumur, nanti jadi lebih cantik, jadi lebih laris. Ini yang udah nggak karu-karuan. Nah, itu tadi yang saya sebut sebagai mencampur adukkan dengan tradisi, kepercayaan, dan lain sebagainya. Jadi saya sudah jelaskan ya, hukumnya jelas boleh. Tapi itu tadi, jangan sampai melenceng dari tujuan. Dan ya jangan kemudian dijadikan rutinitas yang seolah-olah setiap Jumat legi. Kalau Jumat pahit, kan. Itu katanya. Itu kan dibawain dah. Termasuk melepaskan nazar gitu, Gus. Oke. Apa Pak Ugo yang dibawain Pak Ugo? Pak Ugo banyak. Silakan. Ada lagi? Apa tadi buku malah? Mau tanya apa? Tadi kayaknya buku malah mau tanya tadi. Silakan. Kalau enggak, saya akhiri. Ada? Ini buku malam menanyakan soal nadar itu, Gus. Nadar ziarah kayaknya, Gus. Mungkin. Oh, nazar. Oh, nazar ziarah. Ya, nazar itu dibolehkan dalam Islam. Oh, kalau saya nanti anak saya lulus, saya akan sedekah pesawat terbang. Ternyata terbangan yang disedekahkan. Jadi nazar seperti itu boleh, asalkan baik ya. Nazar itu boleh asalkan baik. Jangan gini, saya nazar pokoknya kalau anak saya lulus saya nggak akan nemui orang yang mempersulit kemarin. Nah, itu nggak boleh. Nazar yang kemudian memutus silaturahmi apa sekarang itu nggak boleh. Tapi kalau nazar yang tetap baik boleh. Oke. Gus, Saya rasa maksud- itu kajian kita pada pagi hari ini. Waktunya sudah. Ada lagi? Apa Gus, Bu maksudnya Kumala? gini, Gus. Nazar di makam. Nazar ke makam para wali gitu. Nah, itu bagaimana tuh, Gus? Kan ada orang, kalau anak saya lulus, misalkan seperti itu, saya akan bernazar sholat di makam wali gitu. Misalkan wali yang ada di Bali ini, wali siapa? Nah, itu gimana tuh, Gus? Sholatnya di situ, tetap menghadap kiblat, tapi lepasnya di situ.
Ada satu hadis jelas Bu Kumala. Gini, Nabi Muhammad bersabda, dahulu umat-umat Nabi sebelum aku, itu mereka membangun makam para nabi. Lalu mereka beribadah di atasnya. Aku melarangmu dari itu. Gitu. Aku melarangmu dari itu. Jadi Nabi Muhammad begitu. Nah itu anhara. Jadi aku melarangmu dari itu. Jadi dahulu sebelum aku, umat para nabinya itu membangun makam para nabinya. Lalu mereka beribadah di atasnya. Dan aku melarangmu dari itu. Jadi kalau kita kemudian sholat di depan makam, apa segala macam dilarang ya, nggak boleh. Gitu. Kecuali kalau di sebelah makam situ ada masjid, sampean sholat di situ nggak masalah. Tapi kalau sampean sholat di depan makamnya langsung, biar mendapat keberkahan dan lain sebagainya, nah itu yang nggak boleh. Kalau ngaji, sebenarnya dia bukan ibadah ya. Ya sekedar hanya ngaji gitu aja. Tapi ya sama niatkan lagi lah, apa ngaji itu bagaimana? Apakah untuk memberkahi keberkahan atau malah dapat berkah dan sebagainya. Pokoknya sama jaga niat sampean dari hal-hal yang tidak tiga tadi. Jelas nggak? Izin, Gus. Oke, saya rasa itu. Oh, waduh. Waktunya habis Bu Dia. Apa coba singkat Bu Dia? Sebentar aja. Setelah nazar itu ternyata nggak dilakukan gimana, Ya. Gus? Nazar itu janji bukan? Natunun. Ada. Nazar itu janji. Kalau nazar tidak dilaksanakan, itu ada dendanya. Ada dendanya. Kalau nazar baik, kalau nazar jelek, lalu sama nazar tetap harus ada dendanya karena sudah kadung nazar harus ditebus juga. Ada dua nanti, memberi makan orang miskin atau puasa 3 hari. Menebus nazar itu. Jadi makanya hati-hati ketika bersumpah atau bernazar. Oke. Oke, terima kasih, Gus. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini karena permen sudah dibagikan berarti sudah waktunya selesai ngajinya. Alhamdulillah. Wenae, ya soleh pahala, oleh ngantuk, dapat apa lagi? Permen, dapat ilmu. Oh, enak kan? Ngantuk boleh nggak tadi? Boleh. Ngantuk dapat pahala itu di mana? Pas ngaji. Ya kan? Sama nggak akan ada ngantuk dapat pahala kecuali pas. Bayangkan, ngantuk dapat pahala itu loh. Gimana kalau nggak pas ngaji? Sudah pun begitu dapat ilmu. Ngantuk dapat ilmu di mana? Nggak ada. Ngantuk dapat ilmu gimana? Cara nangkapnya gimana? Tapi ada Gus, saya ini meskipun mata saya tidur itu hati saya dengerin. Dari mana caranya? Karena pernah Nabi Muhammad itu dibegitu. Nabi Muhammad ngantuk. Meskipun saya ngantuk itu Allah memberitahu saya. Sampean siapa? Tapi tidak apa-apa. Sudah ngantuk, dapat enak toh? Dapat pahala, dapat ilmu. Alhamdulillah. Hadis lagi ya, terima Gus. kasih. Gimana? Hadis lagi ya, Gus. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Amin. Nah, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Terima kasih dulur-dulur semuanya. Ada berapa ratus kamera ini di Zoom dan ada di depan saya. Sehat semua. Amin. Ya, sehat, Gus. Bu Dia katanya ditunggu Bupa di Palembang katanya. Sedang di Australia kok. Ya, insya Allah. Bu Dia Saman katanya nah, Saman sedang di Perth toh? Di Perth ya. Sedang di Australia dia kok. Okay. Alhamdulillah. Saya nggak pernah Australia traveling dan Desember, Gus. Palembang.
Oh, nggak pernah traveling Desember karena lagi nunggui snowing di sana. Oke, terima Jaga kasih. gardu di Mudah-mudahan sini, jaga bermanfaat. gardu. Allah merahmati kita, menuntun kita dan siratal mustaqim ila ahya hasanatim. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al Allahumma atina fi man atayta wa afina fi man tawallayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna lillahi اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد الحسن من الجن والشياطين سينكف ربنا نسينا ولنا سابنا ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين ربنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على المشركين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين أنت مولانا فانصرنا على القوم المسلمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القتل الأمطار وبدد ورحمة الشر اللهم أفرغ لنا الصبر وثبت إيماننا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فاطر السماوات والعالم الغيب والشهادة رب كل من وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بالله من جود البلاء والوباء درك الشقاء والسرقة والشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا رب اغفر لي ولأخي ولزوجي ولذريتنا ولأصحابنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Salam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم وعلمنا منه ما جهلنا warzuqna tilawatahu وارزقنا تلاوته وأمره